Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak sekalian, MTK itu sering dijadikan sebagai pelajaran yang sangat menakutkan karena beranggapan matematika itu adalah pelajaran yang susah. Apalagi materi MTK yang berkaitan dengan penafsiran bilangan. Ada yang masih bingung bagaimana caranya membulatkan suatu bilangan ke puluhan terdekat, membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, dan seterusnya. Maka jangan khawatir, di video kali ini akan kita pelajari bersama bagaimana caranya menafsirkan suatu bilangan serta bagaimana menjumlahkan dalam tafsirkan bilangan tersebut. Maka jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Mari kita belajar. Kita akan mulai belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Yang pertama, pembulatan ke puluhan. Jadi kata kuncinya, jika pembulatan ke puluhan, maka dilihat jika satuannya 1, 2, 3, 4, maka akan berubah jadi 0. Dan jika satuannya 5, 6, 7, 8, 9, dia akan berubah jadi 10. Jadi ini kata kuncinya. Contoh soal, jika di sini sudah ada angka 27. Nah, 27 itu terdiri dari 2 ini puluhan, 7 itu satuan. Kita lihat angka satuannya. Ini angka satuannya 7. Nah, lihat kata kuncinya, jika 7 maka dia akan berubah jadi 10. Maka 20 ini kita tambahkan 10 menjadi 30. Kemudian contoh yang kedua, 24. 24 itu angka satuannya 4. Maka jika 4, maka dia akan berubah jadi 0. Maka 24 menjadi 20. 4-nya berubah jadi 0. Contoh yang selanjutnya, angka 26. 26 itu angka satuannya 6. 6 itu kalau jika dilihat di sini, angka 6 itu akan berubah jadi 10. Maka 26 ini 20, 6-nya jadi 10, berarti 20 tambah 10 menjadi 30. Yang ini 25, 20 tambah 5, angka satuannya 5, maka 25 ini kita lihat kata kuncinya, angka 5 berubah jadi 10, maka 25 menjadi 30. Nah, sekarang selanjutnya jika 74 itu 70 tambah 4, 7-nya sebagai puluhan, 4 sebagai satuan. Kita lihat, jika satuan 4, maka 4 akan berubah jadi 0. Maka 74 akan berubah menjadi 70. Nah, yang terakhir 76. 70 sama 6. Angka satuannya 6. Kita lihat 6 maka akan berubah jadi 10. Maka 76 itu menjadi 80. Seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimana jika pembulatan ke ratusan terdekat? Pembulatan ke ratusan terdekat, maka patokannya adalah, jika ini ratusan, maka patokannya adalah kita lihat puluhannya. Puluhan. Jadi pembulatan ke ratusan, maka jika kata kuncinya, jika puluhannya 1, 2, 3, 4, dia akan berubah jadi 0. Dan jika puluhannya 5, 6, 7, 8, 9, dia akan berubah menjadi 100. Bukan 10 lagi, tapi yang 100. Sebagai contoh seperti ini. 123 jika dibulatkan ke dalam ratusan terdekat, maka ini sebagai ratusan, ini sebagai puluhan, ini sebagai satuan.
karena ratusan, maka yang kita lihat adalah puluhannya. Puluhannya berapa? Puluhannya 2. 2 itu akan berubah jadi 0. Maka 123 akan berubah menjadi puluhannya 2 itu jadi 0, maka akan menjadi 100. Ini 0, ini 0. Kemudian jika 275 kita lihat 2 sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. Yang kita lihat adalah karena keratusan, maka yang kita lihat adalah puluhan. Ini puluhannya 7. Jika 7, maka akan berubah jadi 100 karena dia ratusan. Maka 275, 7 menjadi 100, maka 200 ditambah 100 menjadi 300. Oke, jangan sampai bingung ya. Kemudian contoh selanjutnya 362. 362. Ini 300-an, ini puluhan, ini satuan. Kita lihat puluhannya 6. Ingat, jika puluhan 6, maka dia akan berubah jadi 100. Maka ini 3 menjadi 300, 6 menjadi 100. 300 ditambah 100, maka akan menjadi 400. Kemudian jika 819, jika 819 ini sebagai ratusan, ini sebagai puluhan, ini sebagai satuan. Tetap yang kita lihat adalah puluhannya. Karena keratusan, maka yang dilihat puluhan. Puluhannya angka 1. Sedangkan jika angka 1, maka dia akan berubah jadi 0. Maka 819 jika dibulatkan ke ratusan menjadi 800. Oke, jadi intinya kuncinya adalah di sini. Jika dia keratusan, yang dilihat puluhannya. Jika dia kepuluhan, maka yang dilihat satuannya. Seperti itu. Yaitu penaksiran penjumlahan. Penaksiran dan penjumlahan. Contoh soalnya adalah berapakah hasil taksiran penjumlahan dari 23 ditambah 46. Jadi caranya seperti apa? Maka caranya 23 kita taksirkan terlebih dahulu, 46 kita taksirkan terlebih dahulu baru dijumlah. Yaitu 23 jadi 23 satuannya 3, maka seperti tadi itu, jika satuannya 3 berarti berubah jadi 0, maka ini akan berubah menjadi 23 akan berubah menjadi 20 tambah tetap tambah 46 ini satuannya 6 itu akan berubah jadi 10 seperti tadi yang ditulis di sini. 46 berarti menjadi 10, berarti 40 ditambah 10 berarti menjadi 50. Nah, berarti tinggal 20 ditambah 50 hasilnya 70. Seperti ini. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu misalnya 74 ditambah 21. Nah, 74 ditambah 21. 74 kita taksirkan ke puluhan terdekat dulu, 21 kita taksirkan ke puluhan terdekat dahulu, baru dijumlahkan. 74 kita taksir menjadi 74, ini 4 berarti berubah menjadi 0, berarti menjadi 70, dan dijumlah dengan 21, lihat angka 1 tadi berubah menjadi 0, menjadi 21, maka 2 menjadi 20, maka taksirannya menjadi 90. Seperti itu. Tentang pengurangan, taksiran pengurangan. Berapakah hasil taksiran pengurangan dari, contohnya pengurangan taksiran dari 75 dikurang 42. Maka caranya sama,
75 kita taksirkan terlebih dahulu ke puluhan terdekat, baru dikurang taksiran dari 42. Itu berapa? Oke, kita mulai. 75 kita taksir, ingat ini 5 tadi berubah menjadi 0, berarti menjadi 5 berubah jadi 10. Ingat ya, 5 berubah jadi 10, maka 7 ini 70 tambah 10 jadi 80. Dan 42 karena satuannya 2 maka berubah jadi 0, maka 42 menjadi 40 setelah kita taksir. Jadi hasilnya 80 dikurang 40, maka hasilnya 40. Seperti ini. Contoh yang kedua misalnya 45, jangan 45. 42 dikurang 23 misalnya. Maka caranya seperti apa? 42 kita taksirkan terlebih dahulu. 42 kita taksirkan menjadi 40 dikurang 23 kita taksirkan kembali. 23 kita taksirkan karena 23 itu satuannya 3, maka berubah jadi 0, maka 23 jadi 20. Maka hasilnya 20 dikurang 40 dikurang 20, hasilnya 20. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, gimana? Jelas kan materinya tadi? Mudah-mudahan semuanya dapat memahami materi mengenai penafsiran bilangan dan pembulatan bilangan. Oke, ikuti terus video-video di channel ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Untuk itu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.